Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah pada halaman 4 wal maqalatu salisatu tawi pengucapkan kaping telu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iku saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man sapa wonge dakhala manjing sapa man al-qabra ing kuburan bila zadin kelawan ora gawasan, enggak bawa bekal. Masuk ke dalam kubur enggak bawa bekal ai min amali sholih, tegese saking amal kang sholih. Fa innama maka kaya angin pestine raqibal bahra nunggang sapaman al-bahra ing segara bila sabinatin kelawan tanpa perahu. Meninggal tidak membawa bekal amal soleh bagaikan menumpak kendaraan di lautan tanpa perahu. Apa kendaraan di lautan itu selain perahu itu? Ya bangsa-bangsa mesin semuanya bentuknya ya perahu. Anti tenggelam. Ayat kaya berikut tegese maka kelelep sopoman atau kerem sopoman gorkon kelawan kelelep la khola sokang ora ana selamat iku maujud lahu kedue man. Tidak punya bekal tidak akan bisa selamat. Illa biman angin kelawan wong yungkiduhu kang nyelamataken sapa man ing wong. Yung kidu kang nyelamataken sapa man ing wong. Tidak bisa dia menyelamatkan dirinya terkecuali ada yang menyelamatkannya. Siapa? Orang tua yang bisa diselamatkan oleh anaknya. Anak nggak bisa diselamatin sama orang tuanya karena itu tugasnya dunia. Itu di dunia. Anak tugasnya dibantu, ditolong, diselamatkan oleh orang tuanya. Ada disebut akikah, ada kurban, ada apa lagi? Banyak ada untuk didoakan, diajarin, dipesantrenin, dididik, diasih, diasuh, diasah sampai menjadi anak yang soleh. Itu tugas orang tua, nyelamatin di dunia untuk akhirat. Tapi ketika untuk di akhirat orang tua tidak bisa menarik anak. Tapi kalau anak waladun soleh itu bisa narik supaya orang tuanya jadi orang yang soleh. Ya, kalau anaknya soleh bisa narik orang tuanya supaya menjadi soleh. Gitu. Karena tugasnya kalau kenapa orang tua tidak bisa karena orang tua sudah tugasnya di dunia. Anak tugasnya nanti bisa untuk bantu di akhirat. Dengan cara ya kitanya jadi orang soleh, jadi anak yang soleh dari mulai kita masih hidup, masih jumpa dengan orang tua kita. Ya. Kama pola kaya oleh Daud sallallahu alaihi wasallam sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal mayyitu ora ana utawi mayyit fi qabrihi ing dalam kubure mayyit illa kal ghariqi angin kaya atau kejaba kaya wong kang kelelep al-mubawasi kang murih dan tulungi. Al-mubawasi kang murih dan tulungi minta pertolongan. Tidak ada itu mayit di dalam kubur kecuali bagaikan orang yang kelelep minta tolong. Begitu masuk ke alam kubur, itu pada dasarnya semua mayit itu menangis minta tolong. Kelihatannya mau tidur meremnya, padahal di situ sedang minta
tolong doain. Makanya bahagia sekali orang yang banyak didoakan oleh orang yang hidup pada saat ia sudah mati. Air poli ini tegasnya wong ngamurih nyari minta tolong li ayu gosa marinya den tulungi sapa yang ditulung. Wal maqalatur rabiatu kaya mengucapkan kaping 4 an Umar radhiyallahu anhu. Iku saking sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nukila dan nukil diambil Ani Syekh Abdul Muti saking Syekh Abdul Muti As-Samlawi kang bangsa Samlawi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku matur sapa Nabi li Jibril alaihi salam mari malaikat Jibril alaihi salam nanya kanjeng Nabi kepada malaikat Jibril sif wahai Jibril sif nyipatana sira li mari ingsun sif nyipatana sira sifatkan berilah contohan lima ingsun hasanatin ing pira-pira kebagusane Umar hasanati Umar ing pira-pira kebagusane sahabat Umar. Ya malaikat Jibril coba beri persifatan sifat dari sahabatku ini Umar radhiyallahu anhu. Faqalat maka jawab sapa Jibril. Kenapa pakai qalat? Karena malaikat. Ya. Jibrilnya iya Jibril, enggak pakai larut itu. Tapi malaikat jadi faqalat. Ini cara bahasa. Faqalat law kanatil biharu lamun ana sapa segara apa lautan lamun ana apa segara midadan iku dadi mangsine wasyajarul lan wit-witan pepohonan aklaman iku dadi kolam dari penane jadi pen pulpen lama maka yakti ora bisa hasorat ha ngitung-ngitung apa bihar ing hasanati Umar. Kebaikan Sayyidina Umar itu seandainya lautan dijadikan mangsi dan pepohonan di seluruh muka bumi ini dijadikan pulpennya, itu tidak akan bisa menghitung kebagusannya Sayyidina Umar. Satu banyaknya. Faqala maka matur sapa Nabi. Nanya lagi Nabi, sif li sifati Abi Bakrin. Sif nyipatana sira maring ingsun hasanatin ing pira-pira kebagusane Abi Bakar sahabat Abi Bakar. Faqala maka jawab sama Jibril Umar utawi Umar Sayyidina Umar itu hasanatun iku kebagusannya siji min hasanati Abi Bakrin saking kira-kira kebagusannya Abi Bakar. Masya Allah kebagusan Abi Bakar itu dengan kebagusan Sayyidina Umar itu kebagusan Sayyidina Umar itu cuma salah satu dari kebagusannya Sayyidina Abu Bakar. Oh, berarti kebagusan Sayyidina Abu Bakar lebih lagi. Itu mah dari kisahan ya. Bukan itu yang sedang akan diucapkan oleh Sayyidina Umar, bukan itu. Ini tuh nukilan kisahan tentang hadis pernah kanjeng Nabi menceritakan bahwasanya kanjeng Nabi pernah bertanya kepada malaikat gitu ya. Jadi makalah yang keempat ini tentang siapa? Wal maqalah Rabi'ah Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, izzud dunya utawi mulyane dunya bil mali iku kelawan harta. Di dunia mah tetep bae boga duit anu dimuliakeun. Heuh. Punya duit lancar, enggak punya duit. Wa izzul akhirat utawi mulyane akhirat. Bisolihil amal iku kelawan bagusnya pira-pira amal. Dua perkara kata Sayyidina Umar. Mulianya di dunia dengan harta dan mulianya akhirat dengan amal soleh. Ai fala tataqwa tegese maka ora kuat. Ai fala tataqwa tegese maka ora kuat umur dunia apa pira-pira perkara dunia wala tasluhulan ora bagus apa umur dunia. Perkara dunia ini gak ada bagusnya illa bil amwali kejaba kelawan pira-pira banda. Urusan dunia nanti kagak bakal beres kalau gak punya duit. Mau buka perusahaan kagak punya modal ya. Terjadi penipu lagi. Punya modal itu lisain modal.
Tiap perkara kudu ada modal. Gak punya modal. Wala taqwa lan orang kuat. Atau dimanain mudhari wala taqwa lan orang bakal kuat. Umurul akhirat apa pira-pira perkara akhirat, ngurusi perkara akhirat, pengen jadi ahli surga, pengen jadi ahli ibadah. Wala tasliu lan orang bagus apa umurul akhirat, enggak bakal bisa sempurna ente ibadah. Urusan akhirat illa bil amali sholihati dijawab lawan pira-pira amal kang bagus. Pengen masuk ke surga tapi kelakuan setan. Harus kelakuannya bagaimana? Amal soleh. Amal soleh itu apa sih? Gampang. Amal soleh itu berbuat baik, tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, mudah memberi manfaat kepada orang lain, dan hanya melakukan sesuatu yang berfaedah atau yang bermanfaat saja. Itu aja. Insya Allah dimudahkan sama Allah kalau selagi kitanya niatkan amal soleh. Niatin dulu amal soleh. Kita pengen berbuat baik, dimanapun, kapanpun. Kita niatkan dulu, tapi jangan ada yang macam-macam dalam hal berbuat baik. Karena biasanya dibengkol-bengkolin itu, dibengkok-bengkokin. Niatnya udah kencang, tujuan jalannya udah bener, biasanya dibengkok-bengkokin itu lewat was-wasan, biasanya dari setan. Ngegerentek-gerentek di dalam hati, banyak kepengen. Udah dikobong, enak-enak, pengen kemana. Ntar aja kemana-mana mah gampang, ya. Kemana-mana mah gampang, yang susah mah ngaji, yang susah mah antem dikobong. Urusan pemain mah, aduh kapan gak bisa memain mah. Ya, antem dikobongnya ini susah. Kalau nggak percaya tanya sama yang udah pulang. Buat antem dikobong lagi susah. Wal maqalatul khamisatu dari pengucap kang kaping 5 an Utsman radhiyallahu anhu saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu hamd dunya utawi merhatinaken perkara dunia. Prihatin atau merhatin akan perkara dunia, dulmatun iku pepeteng fil qalbi ing dalam hati. Ente sibuk sama perkara dunia, entah itu sibuk ngoprek HP, ngoperin HP atau dengan apa aja, dengan sama motor itu bisa ngerusak, bisa bakal ngegelapin hati. Artinya kadang kepentingan yang lebih penting ditinggalin hanya demi sekedar hobi atau sekedar kasem-sem sama sesuatu. Ini dulmatul qalbi ini. Dulmatun fil qalbi wa hum utawi merhatinaken wa humul akhirati utawi merhatinaken perkara akhirat nurun iku pepadang fil qalbi ing dalam hati. Kalau kita mengingat tentang sholat, tentang ibadah, sesuatu yang mendapatkan ganjaran di mata Allah, sesuatu yang Allah ridhoi, maka itu akan menjadi pepadang penerang di dalam hati. Ayah husnu tegese utawi nyusahaken fil umuri ing dalam pira-pira perkara al-muta'alliqati kang gumantung di dunia kelawan dunia. Sora iku dadi mudliman apa nyusahaken. Sora iku dadi apa hazan susah. Sora iku dadi apa susah, mudliman iku metengi atau ngegelapi fil qalbi ing dalam hati. Kalau kalian di dalam hatinya masih bergantung sama dunia, kalau aku punya uang aku akan betah. Kalau punya duit, gua mau betah di kobong. Kalau nggak punya duit, aduh, udah kagak bisa diam di kobong. Rasa kusuk baik. Nah, ini namanya bergantung sama dunia. Itu contoh gampang di kobong aja. Contohnya gak usah contoh di luar, contoh di kobong aja. Lagi ada duit, anteng ada duit, waduh gelisah. Wal husnu lan utawi nyusahaken fil umuri itu berarti dia punya ketergantungan dengan uang. Hati-hati. Jadi santri ada uang, nggak ada uang, tetap dikobong. Ada uang gak ada uang tetap belajar, karena uang itu hanya sebatas dorongan, sekedar nyemangat. Karena yang bikin kuat itu, yang bikin semangat ya diri kita. Wal husnu utawi nyusahaken bil umuri ing dalam pira-pira perkara al muta'alliqatil bil akhirati, al muta'alliqati kang gumantung bil akhirati kelawan akhirat. Sora iku dadi apa hazan munawwiran iku madangaken bil qalbi maring ati. Kalau di dalam hati kita ini fokus bagaimana caranya, ya Allah saya ntar malam pengen tahajud. Udah kepikiran siang-siang udah mikirin tahajud buat ntar malam. Begitu udah malam, udah selesai sholat tahajud, aduh mana ngantuk besok ya Allah, mudah-mudahan jam 9 saya bisa sholat duha. Udah mikirin, masih malam mikirin duha.
Ntar sore mikirin lagi, di siang-siang udah mikirin, ntar sore pengen baca Quran. Apalagi punya wiridannya waqiah aja pengen punya duit gitu. Udah mikirin duit waqiah. Malam sore-sore udah mikirin habis maghrib saya pengen ngaji. Kepikiran melulu, kepikiran pengen ngaji. Padahal mana nggak kudu ngomong, nggak kudu minta, nggak kudu ngadoa ke Allah, tapi nggak kudu ngadoa ke Allah juga pasti ketemu ini sama habis sholat maghrib. Cuma dari asar ngadoa buat maghrib, maghrib ngadoa buat nanti malam supaya bisa bangun, ya Allah saya pengen sholat ngaji. Itu harus begitu, ya itu namanya bergantung pada hal-hal akhirat. Gitu. Ya. Nah dengan seperti itu maka akan punya kepadang hati, hatinya akan mudah, akan luas, akan welas. Ya. Luas hatinya bisa nanti jadi orang yang qanaah, jadi nerima akan semua yang Allah berikan dan mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan. Nggak merasa orang-orang yang seperti itu nggak taunya bandanya banyak. Kenapa? Karena Allah lebih memberi dari hal-hal yang ia butuhkan. Ya. Ingat, orang yang thalabul ilmi, orang yang thalabul akhirat, orang yang bergantung pada akhirat itu sama Allah cukupi ya, kebutuhannya. Tapi ketika kebutuhannya tidak dihabiskan, maka kebutuhan itu akan menjadi kelebihan. Nah, ya, ingat, kita di dunia nggak sibuk nyari dunia, justru malah sibuk nyari akhirat. Maka perkara dunianya tetap Allah kasih, benar kan? Nggak bedanya hewan. Contoh gampang mah hewan lah, hamparan rumputnya banyak, padahal kebutuhan dia sedikit dibanding rumput yang begitu banyak. Kebutuhan dia pasti lebih sedikit dibanding yang Allah berikan. Begitu juga dengan rezeki. Kalau rezeki itu tidak kita terlalu cari, ya, tidak terlalu cari. Ini kira-kira nih, embe yang di dalam kandang, dia makan rumputnya lebih banyak mana sama embe yang kelayaban, embe yang kelayaban. Ya. Karena embe yang kelayaban itu sebetulnya lebih sedikit makan dibanding embe yang di dalam kandang. Tanyanya sama tukang embe. Kenapa? Karena dia akan capek. Yang mencari itu akan lebih capek karena nyari. Akhirnya makannya tidak terlalu banyak dan dia tidak bisa bersyukur. Udah masuk ke kampung orang, masuk ke tanah wilayah orang, masuk lagi ke sana lagi terus nyari. Makanannya sedikit, capeknya banyak. Kenapa? Karena mencari perkara dunia. Tuh kita nih kalau mencari perkara dunia ya begitu. Nah sekarang kita perhatikan orang yang mencari perkara akhirat. No, contohnya embe, biarin contoh mah. Contohnya embe, lihat embe yang di dalam kandang, lihat makanannya banyak lah, stoknya banyak. Bahkan mikir orang yang punya kambing itu pengennya masih yang banyak, buat stok, bila perlu buat besok segala. Bener nggak? Maksudnya apa? Biar besok kau bisa nyari lagi. Itu Allah ngasih rezeki ke kita nih yang bagian-bagian nyari akhirat. Itu kayak begitu. Lu pengen apa? Sholat, ibadah, ngaji, baca Quran. Lu pengen apa? Diganjar terus, dikasih. Barang dunia disodorin. Mobil, rumah, ayo. Kagak mau nyari dunia, kagak mau. Kalau ada, dimanfaatin, disyukuri. Itu Allah bakal terus ngasih. Yang berkah, gitu. Kenapa? Karena dia nggak nyari dunia. Kayak tadi embe kalau yang suruh nyari kelayaban. Nah, dia dapat kenyang apa dapat capek? Kalau dia dapat kenyang, kudunya mau balik langsung tidur di kandang, bener gak? Kenyang, ya. Boro-boro balik kandang aja kudu digebahin, ya. Karena nyari dunia kudu digebahin. Di dunia mah, ya. Digebahin bangun tidur jam 6 suruh berangkat gawe dulu. Masya Allah. Bangun. Ya. Santri, tahu santri bingung santri mah. Akhirat apa dunia ini yang dicari ini? Dibilang akhirat tapi di kokongnya bilang susah mah berarti hatinya masih ada dunia itu. Di kokong masih mikirin susah aja, punya duit susah, punya ini susah.
Berarti itu yang bikin susah adalah pikirannya masih ada duniawinya. Ini kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu salah satu sahabat yang paling identik dengan kesolehan, kewaraian, ya. Masya Allah. Paham ya? Jadi gimana caranya biar kayak kambing yang itu tuh, kambing yang disodorin melulu makanan ya. Tapi ya diantem aja, kalem nggak? Kambing yang di kandang suka ngamuk nggak? Enggak lah, nggak suka ngamuk, dia masalah. Kalau kita, jadi cirinya kalau orang-orang yang suka bergantung hatinya dengan akhirat, orangnya tenang. Keluarganya adem ayem nambah melulu. Lihat kambing yang dikandangin itu anaknya lebih cepat dibanding kambing yang liar. Belum lagi kalau kambing yang liar suka ketabrak. Ya. Kalau kambing yang di dalam kandang kan nganak aja kok, ya. Mungkin jangan aneh kalau para ulama anaknya banyak, para habaib anaknya banyak berkah karena apa? Hatinya bergantung pada akhirat. Jadi sama Allah udah dikasih rezekinya terus. Ya. Itu paham ya? Wal maqalatul khamisatu dari pengucapkan kaping 5 an Utsman radhiyallahu anhu saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Hammad dunya utawi merhatinakan dunia. Gimana? Udah. Sayyidina Utsman tadi. Bil akhirati kelawan akhirat sora iku dari apa hazan munawiran iku madangaken lil qalbi maring ati tadi. Doanya Allahumma duh Allah la taj'al aja ampun dadosaken Tuhan, jangan jadikan Tuhan ad-dunya ing dunya akbar hamina ing leuwih gedene merhatinaken dunia. Akbar hamina ing leuwih gedene prihatin kita gitu. Hamina kita. Akbar hamina ing leuwih gedene prihatin kita. Wala mablaghan ora inggon totoge. Wala mablagha ilmina lan ora inggon totoge ilmu kita. Jangan sampai kita terlalu condong kepada dunia. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang tidak condong kepada duniawi yang serakah, dan jangan jadikan saya ini sebagai orang yang cuma pencari ilmu duniawi saja. Karena apa? Dimana ilmu itu akan muntun. Hati-hati. Jangan asal-asalan pilih ilmu. Kalau kalian pilih ilmu dagang, maka kalian akan jadi pedagang. Jadi nyari ilmu yang praktis, jadi ilmu penipu, jadi penipu. Hati-hati, jangan asal pilih ilmu. Nyari ilmu hipnotis lah, nyari ilmu sakti lah, waduh, sakti. Bisa terbang kayak burung, bisa jalan di air kayak ikan. Ya sekalian aja bisa kayak hewan di kebun binatang. Ya. Bisa hidup di hutan, encer amat tuh. Pengen hidupnya bisa hidup di hutan. Ya itu imbas daripada tidak bersyukur, imbas daripada tidak berpikir pada akhirat, maka kita akan nyeleneh pada perkara dunia. Hati-hati, kalau kita tidak memikirkan perkara akhirat, tidak bergantung pada perkara akhirat, maka kita akan jadi manusia yang tertipu daya oleh manipulasi duniawi. Wal maqalatu sadisatu dari pengucapkan kaping 6 An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu wa karramallahu wajhahu saking sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu man sapa wonge kana iku ana sapa man fi talabil ilmi iku ing dalem nuluru ilmu ai nafi kang manfaat. Talabil ilmi luru ilmu kang manfaat. Kanat maka ana al jannatu apa surga. Kanat maka ana al jannatu apa surga fi talabihi iku ing dalem luru iman. Siapa orang yang mencari ilmu, maka di dalam mencari ilmu itu ada surganya yang sedang ia cari. Walaupun ia tidak ngomongin surga, walaupun dia bilang, saya mah gak pengen surga, saya mah pengen manfaat ilmunya. Pada dasarnya itu ada surganya di dalamnya. Gitu. Waman lan sapongi kana ana sapoman
fi talabil maksiati iku ing dalam mulih maksiat. Pengen nonton, pengen apa, pengen maksiat lah. Kanat maka anak apa neraka. Fi talabi iku ing dalam luru iman. Pasti di mana ia sedang menuntut ilmu pasti ada kebungahan karena ada surganya. Contoh mau pesantren punya bekal dikasih bunga, orang tuanya senang begitu anaknya mau mondok, bener ya? Terus dikasih uangnya juga dengan senang hati, itu ciri surga. Bagaimana dengan ciri neraka? Orang pengen maksiat, biasanya apa? Gak kuku, minjem baju ke temennya, sendal minjem, apalagi duit minjem, muka minjem muka. Aduh, ya. Semua serba minjem, udah gitu kagak dibalikin. Ciri-ciri neraka itu kan gitu. Neraka mau berangkat, begitu dia mau berangkat aja temannya udah menggerutu, ya Allah. Udah disumpahin, mudah-mudahan lu jatuh. Pas jatuh bajunya yang robek. Aduh, baju gua lagi robek. Loh, sama perkara maksiat mah jadi neraka. Maka jangan suka minjemin buat perkara maksiat mah jangan dikasih. Gobel jangan dikasih tuh. Jangan dikasih. Buat maksiat. Minjem dulu aku buat ketemuan. Nah, untuk bilana itu tuh bakal neraka, itu neraka. Kata Sayyidina Ali itu di dalamnya ada nerakanya itu. Apa sih neraka? Neraka itu ya tempatnya kesusahan, tempatnya penderitaan. Ketika dia mau berangkat aja sudah menderita. Begitu mau ketemunya aja ini gua bakal ketemu atau tidak, gagal atau tidak. Itu dan ciri-ciri neraka. Karena ciri-ciri bakal ke surga mah itu tenang. Nah, begini loh, surga itu mau kita masuknya aja udah kecium baunya, enaknya udah kecium, bukan enak. Ya, bukan ini memikirnya nanti aku diterima atau tidak. Udah begitu ditraktir atau tidak, mikir ke situ. Neraka kayak begitu. Jangan urusan maksiat jangan dibantuin, jangan. Aiman istagola tegese sapa wong. Aiman tegese sapa wong istagola katungkul sapa man fil ilmi dalam ilmu an-nafi'i kang manfaat. Siapa orang yang sibuk, siapa orang yang condong dengan ilmu yang bermanfaat, yang ada kemanfaatannya buat dirinya, buat orang lain, buat orang banyak. Nah, alladzi la yajuzu kang ora wenang lil baligi kedua wong balik al-akili kang ana akale jahlu apa bodone ing ilmu. Jahluhu apa bodone ing ilmu. Siapa orang yang sibuk dengan mencari ilmu yang manfaat maka tidak akan cocok kepada orang yang balik, yang akal, yang berakal, yaitu yang namanya kebodohan. Jadi senajan orang itu nggak jago, nggak pinter ngajinya, tapi kalau dia punya ilmu yang manfaat, artinya dia hanya melakukan sesuatu yang ada manfaatnya saja, maka tidak dikatakan bodoh. Senajan dia memang jahil, tidak bisa dikatakan bodoh. Karena bil hakikati, karena anak maka anak sapaman bil hakikati dalam sanyatane toliban iku luru lil jannati maring surga wali radallahu taala lan maring ridhone Allah taala. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya dia itu sedang mencari surga dan mencari ridhonya Allah, ya. Siapa? Orang yang suka melakukan sesuatu yang bermanfaat. Entah itu bentuknya ilmu, entah itu bentuknya praktek, ya. Ilmu manfaat itu bentuknya ada yang ilmu, ada yang praktek. Praktek itu apa? Yang dikerjakan sesuai dengan ilmu, yang dikerjakan sesuai dengan keilmuannya. Itu berarti dia sedang mempraktekkan. Kalau ilmu manfaat ada juga begini, ilmu manfaat itu sesuatu yang kita boleh ngaji, kita sampaikan lagi ke orang lain, bukan pada bab ngaji, umpama lagi menasihati orang lain. Nah itu jatuhnya ilmu manfaat, itu membantu. Jadi tekudu orang muka kita buka santri tekudu. Cukup kita dengan menasihati orang lain, ketika orang lain butuh dinasihati, maka itu kita ilmunya sedang manfaat, gitu. Tidak kudu ngaji di satu majlis. Kalau di satu majlis udah pasti itu disebutnya ilmu manfaat. Menasihati saja, memberi saja ucapan itu juga jatuhnya ilmu nafi. Wa man lar sapa wong kana ana sapa man muridan iku ngarepaken lil maksiati maring maksiat. Siapa orang yang sesekali ngarepin pada maksiat, ya Allah, pengen kayak orang-orang goncengan kana maka ana sapa man fil hakikati ing dalam sanyatane. Pada dasarnya itu santri yang tiap hari ngeliatin orang lewatan sengaja-ngaja nongkrong di kobong di lantai 3. Ya di lantai 3 Usman, jangan suka nongkrong di lantai 3 semata-mata cuma pengen ngeliat yang lewatan. Nah,
fil hakikat pada kenyataannya orang-orang yang seperti itu taliban iku wong kang luru linnari maring neraka walisuhtillahi ta'ala lan maring bendune Allah ta'ala. Allah bakal benci kulantaran kita pengen senang-senang melihat dosa orang lah. Lihat dosa orang lain itu baru mata loh, belum yang lainnya. Wal maqalatu sabiatu tadi mengucapkan kaping itu an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu saking sahabat Yahya atau tabi'in Imam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu ma asa ora doraka Allah ing Allah karimun sapa wong kang pinuji lakune karimun sapa wong kang mulia orang mulia ai hamidul fi'ali tegese kang den puji lakune perilakunya ai hamidul fi'ali tegese kang den puji lakune wa huwa utawi hamidul fi'al orang yang terpuji kelakuannya man iku wong siapa man iku wong yukrimu kang muliakan sapa man nafsahu ing awake man dia memuliakan dirinya bitakwa kelawan takwa bukan ngalem dewek bukan maksudnya nafsahu bitakwa kelawan takwa. Apa itu takwa? Ittiba' li amrillah wa ijtinabun nawahi wa bil ihtirasi lan kelawan ngraksa anil ma'asi saking pira-pira maksiat. Bertakwa mengikuti taat kepada Allah, mengikuti menurut apa yang Allah perintahkan, dan ngerasa diri, ngejaga diri, ngehindar diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Wala asarolan orang milih sopo uang, wala asarolan orang milih sopo ad-dunya ing dunya, aila qaddamaha tegese orang dinginakan ing dunya, wala fadlahalan orang utamakan ing dunya. Tidak menjadi paling utama dunia ya. Enggak harus ada uang untuk ibadah. Yang penting ibadah aja dulu, uang mah ntar bisa dicari. Yang penting ibadahnya dulu. Nah, kalau kita sudah berpikiran yang penting ibadahnya dulu, uang mah bisa dicari, itu baru hebat. Tapi kalau sebaliknya, ya mau sholat, mau ngaji, mau apa, ya duit dulu kali apa lagi. Atau mau pesantren juga baru punya uang. Nah, kalau udah ngomong begitu berarti itu dia masih ada keberatan sama dunianya dulu ya. Hati-hati kalau lagi dibobok, terus kita pulang, begitu pulang ada bahasanya begitu. Kita nunggu ada duit dulu. Nah, nunggu ada duit dulu. Hati. Itu sebagian daripada condong duniawinya dulu. Jadi gurunya gimana? Udah adanya sedikit, udah berangkat sedikit dulu ya. Ntar gimana ntar lagi aja. Ya. Biasanya kayak gitu mah ribut di rumah. Bilang ntar dulu, nunggu abang lu gajian. Masih ada condong sama dulu, masih ada berkaitan.